Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan semua selalu dalam keadaan sehat, baik, tanpa halangan satu apapun. Tetap bersukacita di dalam Tuhan, penuh pengharapan, juga di masa pandemi yang masih menjadi perjuangan kita bersama-sama. Panjenengan yang sakit, saya doakan dalam nama Yesus Kristus panjenengan dipulihkan sehat seperti sedia kala. Kita masih berdoa bagi siapa saja yang berpulang di masa pandemi ini juga karena virus corona. Mereka semua berbahagia di surga dan keluarga tetap diteguhkan di dalam iman, harapan, dan cinta kepada Tuhan, kepada sesama, dan kepada semesta. Kita juga saling mendoakan di antara kita tetap dalam perlindungan Tuhan apapun keadaan kita. Menurut penanggalan liturgi gereja kita, hari ini kita bersyukur atas iman Santo Ignatius Loyola, pendiri Serikat Yesus bersama dengan rekan-rekannya pada masanya. Maka selamat dan profisiat kepada para romo dan bruder dan frater dari Serikat Yesus atas pesta pada hari ini. Semangat Santo Ignatius yang selalu lepas bebas dan menjadikan segala sesuatu sebagai sarana untuk memuji dan memuliakan Tuhan menjadi semangat kita juga. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan merenungkan Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai 12. Kali ini saya tidak akan membacakan Injilnya, kita hafal Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai 12 berkisah tentang kepahlawanan Santo Yohanes Pembaptis. Santo Yohanes Pembaptis yang dengan keberaniannya mewartakan kebenaran dan mendapatkan perlawanan dari penguasa yang bernama Herodes, yang bersama dengan Herodias menjadi sasaran kritik oleh Yohanes Pembaptis karena mereka berlaku tidak benar. Herodes merebut istri saudaranya dan Yohanes menegur. Peristiwa itu membuat Herodias yang direbut oleh Herodes sakit hati, dan rasa sakit hati itu kemudian berbuah dendam yang pada akhirnya membuat kepala Santo Yohanes Pembaptis harus dipenggal atas permintaannya. Itu kurang lebih isi dari perikop Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai 12. Apa yang bisa kita renungkan? Kita belajar dari Santo Yohanes Pembaptis. Dia adalah seorang nabi yang sejati, nabi yang unik. Keunikannya adalah mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus. Santo Yohanes Pembaptis sebagai nabi terakhir dalam perjanjian lama dan membawa pada transisi menuju perjanjian baru dengan kehadiran Kristus. Santo Yohanes Pembaptis membaca tanda-tanda zaman dan berusaha untuk menyampaikan kebenaran yang diwahyukan Tuhan ke dalam situasi tertentu. Santo Yohanes Pembaptis menunjukkan hal yang jelas kepada Herodes, tetapi pesannya tidak diterima. Itu bertentangan dengan hati nurani Herodes yang keliru. Itulah sebabnya dia tidak mau mengubah cara hidupnya yang berdosa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, jauh dari keinginan mengutuk seseorang, seorang nabi menyajikan firman Tuhan
untuk membangkitkan hati yang terbuka untuk mendengarkan pesannya. Para nabi mengucapkan firman Tuhan yang mencerahkan orang lain dengan harapan agar orang lain terbantu dalam bertatap muka dengan Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Sebagai umat Kristiani, kita dipanggil untuk mengindahkan para nabi zaman kita dalam arti tertentu, serta untuk berpartisipasi dalam pelayanan kenabian Kristus sendiri dengan berjuang untuk membagikan firman Allah dimanapun itu relevan dan signifikan dengan situasi kita. Artinya, firman itu selalu sesuai dan penting, nyambung dengan kehidupan kita juga sekarang ini. Dalam arti pengetahuan dan kasih akan firman Tuhan yang menuntun cara kita berpikir, bertindak, dan merasa, juga cara kita berbicara. Maka firman Tuhan menjadi lensa yang dengannya kita membaca tanda-tanda zaman dalam kehidupan kita. Keberanian Santo Yohanes Pembaptis mengatakan kebenaran membuat ia dipenjara, bahkan kepalanya dipenggal. Itu salah satu konsekuensi sifat kenabian. Kematiannya yang mengerikan terjadi karena permintaan yang tidak masuk akal dari seorang Herodias, wanita yang terluka dan dikuasai oleh dendam terhadap Yohanes karena menyampaikan kritik dan teguran kepada Herodes dan juga kepadanya. Kesombongan serta keangkuhan Herodes membuatnya tidak berdaya dan tidak dapat menolak permintaan Herodias yang meminta kepala Yohanes Pembaptis. Disinilah dua-duanya, Herodes dan Herodias, menumpulkan hati nurani mereka terhadap seruan kebenaran yang disampaikan oleh Santo Yohanes Pembaptis. Dosa membungkam suara hati nurani dan suara kebenaran Tuhan. Namun itu bukanlah kata akhir. Pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis demi menegakkan kebenaran menjadi secercah cahaya dalam kegelapan. Peristiwa itu memberi kesaksian sepanjang sejarah kehidupan sampai hari ini. Banyak orang suci yang mengikuti jalan kenabian yang sama dengan perkataan maupun tindakan mereka dan tetap berakar kuat dalam kebenaran iman. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita mengakhiri perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, tingkatkanlah iman dan kepercayaan kami pada firman-Mu. Bantulah kami menyambut pewahyuan-Mu sebagai kebenaran yang membimbing visi dan tindakan kami. Bantulah kami membaca tanda-tanda zaman untuk mendorong diri kami sendiri dan siapapun di sepanjang jalan kebenaran dan kehidupan ini, agar kami semakin setia kepada kehendak-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ibu Maria selalu mendoakan kita. Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Terima kasih.
peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam